food. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanang Kenspirona dengan NPM 2241030012. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang mata kuliah, strategi, dan kebijaksanaan organisasi dakwah yang diampu oleh Bapak Alif Ilham Akbar Fatriansyah. Untuk materi yang akan kita bahas, yakni bagaimana strategi organisasi dakwah di masa depan dengan berbagai macam tantangan dan hambatan yang terjadi di dunia dan media sosial, serta bagaimana kebijaksanaan sebuah organisasi dakwah ketika menemukan sebuah isu nasional yang membuat pro dan kontra di kalangan umat. Strategi organisasi dakwah di masa depan harus mampu menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang berkembang, baik dari dunia nyata maupun media sosial. Organisasi dakwah juga perlu mengembangkan kebijakan yang responsif terhadap dinamika sosial dan politik yang cepat berubah. Berikut beberapa strategi yang bisa dipertimbangkan oleh organisasi dakwah dalam menghadapi tantangan ini. Yang pertama, dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial secara bijak. Pembuatan konten yang menarik dan relevan harus menciptakan konten yang tidak hanya berbasis ajaran agama, tetapi juga relevan dengan kehidupan sehari-hari, termasuk isu-isu sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang. Konten yang berbentuk video infografis atau artikel dapat lebih mudah difahami dan disebarluaskan kepada khalayak umum. Kemudian, bisa membangun pendidikan digital, mengedukasi umat tentang cara yang lebih bijak dalam menggunakan media sosial, dan menghindari berita palsu atau hoaks. Pendidikan ini penting untuk menjaga kualitas dakwah dan juga mencegah adanya disinformasi. Selanjutnya, dengan berinteraksi dan dialog online, menyediakan ruang bagi umat untuk berdiskusi dan bertanya tentang isu-isu agama, sehingga bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan mengurangi polarisasi yang terjadi di media sosial. Untuk yang strategi kedua, yakni membangun jaringan dan kolaborasi antar organisasi. Tantangan dakwah di masa depan tidak hanya datang dari dalam negeri, melainkan juga dari fenomena global yang cepat. Untuk itu, membangun jaringan dan kolaborasi antar organisasi dakwah baik dalam negeri maupun internasional sangat penting. Kolaborasi ini dapat memperkuat gerakan dakwah dan menciptakan sinergi dalam menghadapi masalah bersama. Yang pertama, dengan mengadakan koordinasi antar organisasi dakwah. Berbagai organisasi dakwah bisa saling mendukung dengan berbagi pengalaman dan sumber daya, sehingga pesan dakwah dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat luas. Kemudian, dengan mengadakan dialog antar umat beragama, atau kita sering menyebutnya dengan moderasi beragama. Kolaborasi ini juga bisa dalam bentuk dialog antar umat beragama, guna menciptakan suasana harmonis dalam masyarakat yang pluralistik. Strategi yang ketiga, yaitu menjaga kearifan lokal dan adaptasi terhadap perubahan. Organisasi dakwah harus peka terhadap kondisi sosial dan budaya di masyarakat setempat. Pesan dakwah yang disampaikan harus mampu beradaptasi dengan kearifan lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar agama. Dakwah yang inklusif dan mengedepankan kerukunan, menggunakan pendekatan yang tidak hanya berbicara tentang ajaran agama secara teologis, melainkan juga menekankan nilai-nilai universal seperti kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Bisa juga kita membangun kreativitas dalam dakwah dengan menghadirkan dakwah dalam berbagai bentuk yang kreatif seperti seni, budaya, musik, atau bahkan wirausaha sosial untuk lebih menarik perhatian banyak orang ataupun khalayak umum. Berbicara mengenai isu nasional yang menyebabkan pro dan kontra, organisasi dakwah perlu mengambil kebijakan yang bijak dan juga hati-hati. Mungkin beberapa langkah yang bisa diambil adalah dengan menjaga netralitas. Organisasi dakwah sebaiknya tidak terjebak dalam politik praktis atau kepentingan kelompok tertentu,
Sebaiknya, dakwah harus lebih berfokus pada penyampaian nilai-nilai agama yang lebih moderat dan juga menyejukkan. Yang berikutnya, kita bisa mengutamakan dialog dan komunikasi. Jika ada isu yang kontroversial, sebaiknya organisasi dakwah membuka ruang dialog terbuka dengan umat untuk membahas masalah tersebut dengan cara yang konstruktif. Dialog ini harus mengutamakan saling menghargai perbedaan pendapat dan juga mencari solusi yang membawa manfaat bagi umat. Kemudian yang berikutnya, kita bisa menggunakan kebijakan berdasarkan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dalam menangani isu nasional, organisasi dakwah perlu mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang universal. Ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada umat dan membantu meredakan ketegangan yang mungkin sedang terjadi saat ini. Sebagaimana kita ketahui, sebagai umat muslim, kita memiliki kewajiban untuk menyebarkan dakwah, menyebarkan kebaikan kepada seluruh umat yang sudah tertera di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Di dalam surat ini sudah ditegaskan bahwa sebagai umat muslim wajib untuk menyebarkan dakwah dan juga ajaran Islam kepada seluruh umat. Namun, kita harus menyebarkannya dengan cara yang baik, penyampaian yang baik, dan juga dengan perdebatan yang baik pula, agar dapat diterima oleh khalayak umum. Mungkin itulah beberapa strategi dalam menghadapi tantangan dan hambatan, serta cara yang bijak dalam menghadapi isu nasional. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan penyebutan, saya memohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukran ala husni mubalatikum, ihtimamikum, wastimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.